Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaan hari ini dengan tema ya. Catatan penting di sisa tahun 2022 kamu. 2022 kamu untuk percintaan. Kemarin Sarah udah bikin, cuman nggak ke-record suaranya. Jadi sekarang akan buat lagi doakan saya. Saya akan mengambil 2 buah runes di sini. Ya, yang mana runesnya akan saya ambil secara acak. Ya, apapun itu hasilnya mohon diterima dengan lapang dada karena ini diambil secara acak. Oke, di sini ada energi dari The Star. Ya, The Star ini melambangkan sebuah harapan, melambangkan sebuah hal yang mimpi yang mungkin terwujud, harapan yang mungkin berhasil gitu ya. Ada juga yang ngomongin soal inspirasi gitu ya. Oke. Yang kedua, ada runes dari tentang adanya romance. Wow. Jadi ini sudah jelas kalau digabungkan ada harapan tentang cinta, ya, atau ada harapan tentang relationship, ya, ada koneksi, ada soulmate, itu juga bisa. Kita akan bedah coba satu-satu ya. Kita akan coba melihat dan membedah satu-satu dengan energi dari optimisme atau harapan. Ini ada apa kira-kira? Yang pertama, ada di Empress. Ya. Untuk kamu, ya, yang berharap. Ya, mungkin ada, kalau seorang menangkap di sini banyak dari kalian yang berharap untuk bisa menemukan seseorang. Seseorang yang bisa menarik hati kalian atau yang tertarik sama kalian, gitu loh ya. Kalau seorang lihat di sini, ada harapan kalian akan bertemu dengan seseorang. Ini bisa ada orang dari masa lalu, bisa orang dari baru gitu ya. Tapi kalau seorang lihat di sini ada sebuah harapan positif. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang tertarik sama kamu. Ya, dan di sini karena apa? Energi kamu, aura kamu, daya tarik kamu yang semakin menguat gitu loh ya. Jadi kamu di sini kalau seorang lihat di sini terlihat lebih bahasanya, lebih glowing, lebih menarik kalau seorang lihat di sini ya, sehingga mendatangkan orang yang tidak tertarik sama kamu. Jadi di sini ada harapan untuk bertemu dengan seseorang karena daya tarik kamu yang sangat kuat ya. Atau di sini juga kamu seperti kayak punya kenalan baru, punya situasi baru, punya pertemanan baru, itu juga ada kalau Sora lihat di sini ya. Tapi semakin keluar daya tariknya kalau Sora lihat di sini ya. Di sini ya ada harapan dari mana kalian yang telah banyak berusaha meningkatkan kualitas diri gitu ya, banyak yang fokus sama pengembangan diri, fokus sama kerja gitu loh ya, fokus sama membuat diri jadi lebih baik, itu bisa bisa punya harapan untuk bertemu dengan seseorang dari masa lalu atau yang baru ya, seseorang yang memang lebih, jadi gini loh, kualitas diri kalian yang sudah kalian perjuangkan untuk jadi lebih baik itu ada hasilnya ya, karena kalian juga menarik seseorang yang lebih baik kualitasnya, orang yang lebih mau belajar untuk memahami, jadi seseorang yang juga berproses untuk jadi lebih baik gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan ada Two of Wands ya, akan ada sesuatu yang baru ya, sebuah perjalanan baru, sebuah situasi baru, ada sebuah perencanaan baru. Artinya ya, selama ini mungkin kamu mencari-cari ya pasangan lah, orang yang deket lah, yang mungkin tertarik sama kamu ya. Di sini terlihat mulai ada seseorang yang mantauin kamu, liatin kamu, berusaha kayak pingin lebih deket sama kamu juga gitu loh. Jadi lebih mau explore kamu lah kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak lebih mau berusaha mendekati kamu kalau Sora lihat ya. Dan di sini ada energi dari The Moon. Ya. Selama ini yang kalian sudah punya banyak impian, sudah punya banyak harapan, mungkin banyak dari kalian yang sudah berintuisi soal hal ini. Kalian percaya bahwa mungkin di akhir tahun 2022 memang akan ketemu dengan seseorang gitu loh. Dengan seseorang. Nah, kamu akan bertemu dengan seseorang ini. Seseorang ini memang secara intuisi dia kuat dan orang ini kayak punya satu koneksi sama kamu. Ya. Jadi kamu tuh seperti merasa sudah tidak asing lagi dengan orang ini dan sebaliknya. Jadi ada pertemuan dan harapan positif dari pertemuan dengan orang ini kalau Sora lihat, ya. Karena kamu akan bisa meninggalkan segala situasi yang kurang mengenakan sebelumnya. Ada mungkin ada kecewa, ada kesulitan, ada kesedihan gitu loh ya. Nah, jadi kamu akan bisa, selama ini mungkin banyak yang sedih, banyak yang nggak begitu banyak yang happy gitu ya, akan mulai ada pergerakan ke arah yang lebih bahagia
gitu ya. Lebih bisa kayak move on dengan hidupnya kalau Sora lihat di sini ya. Entah kedatangan orang lama atau orang baru, tapi artinya keluar dari situasi yang menyedihkan atau situasi yang penuh dengan kekecewaan. Nanti kamu bisa lihat ya siapa orang itu, ciri-cirinya. Nanti Sora akan coba ungkap. Dan yang berikutnya ya, kamu juga bisa mencapai keberhasilan ya. Dalam percintaan itu bukan cuma keberhasilan secara perasaan, kamu juga bertemu dengan seseorang yang sudah bisa sukses dan berhasil di dalam pekerjaannya. Seseorang yang kayak sudah cukup mapan kalau Sora lihat di sini ya. Orang yang juga akan banyak menaruh energi secara nyata, menunjukkan secara nyata usaha dia ke kamu gitu ya. Kalau Sora lihat juga orangnya pekerja keras juga gitu loh ya. Dan di sini ya, untuk kalian yang selama ini merasa jauh ya, merasa sendirian, merasa hidupnya stuck gitu ya. Kalau Sora lihat di sini akan ada harapan dari situasi itu ya. Selama ini mungkin kamu merasa bahwa aku itu sendirian, aku itu kesepian, aku itu nggak ada yang benar-benar bisa memahami pikiran aku. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih mau peduli sama pikiran kamu. Jadi orang ini lebih mau peduli sama apa yang kamu pikirin, apa yang kamu rasain gitu ya. Lebih mau mengambil sikap untuk tidak menjaga jarak ya. Mungkin yang sebelumnya pasangan kamu adalah orang yang cuek, orang yang nggak begitu banyak deket sama kamu kalau ada apa-apa. Nah ini adalah orang yang lebih mau deket sama kamu ya. Seseorang yang lebih berani, seseorang yang lebih cerdas kalau Sora lihat di sini ya. Jadi orang yang mungkin sebelumnya kamu berhubungan atau kamu tidak pernah bertemu dengan seseorang yang cukup berani, cukup tegas, cukup macho man dan macho woman gitu ya. Sekarang kamu bertemu dengan sosok yang memang bisa juga mengayomi, sosok yang memang bisa melindungi, sosok yang kalau Sora lihat di sini, sosok yang memang berjiwa juga ingin menyayangi ya. Banyak menggunakan logikanya dia. Banyak dari mereka memang sudah menjadi sosok ayah, jadi bisa saja kamu berdealing dengan seseorang dari single parent misalnya, atau memang dia berjiwa kebapaan ya. Dan yang berikutnya The Star lagi. Wow, tuh sih energi starnya kuat banget sampai keluar di dua aspek, di kartu dan di runes. Artinya apa? Harapan kamu selama ini soal relationship, bertemu dengan seseorang ya, itu akan bisa terwujud kemungkinan di tahun 2022 ini. Mulai perlahan-lahan bisa ada satu yang positif gitu. Kamu yang selama ini sudah punya harapan, sudah punya impian, sudah punya sebuah usaha dan tindakan gitu ya. Banyak dari kalian yang punya harapan dan yakin, optimisme. Kalian juga banyak memanifestasikan hal-hal positif gitu ya. Itu akan terjadi gitu ya. Karena selama ini mungkin kalian hidupnya nggak balance, banyak fokus cuma sama kerjaan aja gitu ya. Tapi nggak punya cukup banyak waktu untuk percintaan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ya, akan lebih banyak punya waktu untuk itu ya, lebih bisa balance lah antara pekerjaan dengan percintaan ya. Mungkin banyak di sini yang udah sukses secara pekerjaan tapi percintaannya belum. Anyway ya, ini tuh harus ditonton dan harus juga dilakukan sebuah usaha. Jadi jangan berharap tiba-tiba cering gitu ya dia datang. Dan ingat, ini tidak untuk semua orang. Kita coba mau lihat pesan percintaan apa nih ada orang yang datang. Sora nangkepnya gitu soalnya. Ini harapannya yang Sora tangkap dari intuisi Sora. Memang pertemuan dengan seseorang. Orang itu bisa saja memang ada yang ya beberapa dari luar kota, itu juga ada ya kalau Sora lihat di sini. Let go of control issue. Asal kamu tidak memaksa ya, asalkan kamu tidak memaksa gitu kan ya. Biarkan situasi berjalan apa adanya, akan ada positivity. Jadi disarankan untuk tidak memaksakan ya, nge-push gitu ya. Maksa gitu ya, atau baru kenal terlalu agresif, santai aja, santai ya. Jadi jangan terlalu langsung gigi tiga gitu loh ya. Kalau selama tidak dipaksakan, terus berpasrah dan berpositif juga ya, nyarinya dengan batas yang normal lah ya. Jangan sampai jangan sampai tuh berlebihan gitu loh ya. Sampai ini gitu loh. Malah situasi akan bisa terbuka sendiri ya. Hati-hati juga ya, nanti orang ini ya, nanti saking sukanya sama kamu dia akan punya satu ketergantungan. Bisa saja loh kamu akan bertemu dengan orang yang manja ya.
orang yang manja, orang yang ribet banget seorang ngomongnya, kebergantungan sama kamu gitu loh. Ada nanti dia tipenya yang tipe bergantung, ngawasin kamu terus. Ingat ya, orang ada kurang ada lebihnya gitu loh ya. Dan apa namanya, kadang-kadang bisa juga terbalik ya, dia yang pingin ngatur kamu gitu loh, karena saking sayangnya jadi sifatnya posesif gitu loh. Nah, dan di sini ada energi dari optimis ya. Positive thinking dan optimis akan membawa hal dan energi yang positif dalam percintaan kamu. Jadi ini adalah sebuah awal ya. Namanya bintang itu kan kecil, dari jauh kita lihatnya. Ada sebuah awal positivity. Jadi kalau kamu memulai journey dengan orang ini atau memulai journey lagi, teruslah bersikap positif dan melakukan hal-hal yang positif ya, agar hasilnya juga bisa ada positif ya. Kalian akan sama-sama dalam sisa tahun 2022 ini banyak untuk melupakan dan belajar. Kamu belajar untuk melupakan apa yang penuh dengan rasa sakit, kamu belajar dari kesalahan kamu, dia juga sama, belajar. Kalian akan saling belajar untuk proses memaafkan gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan wow, ada wedding. Jadi, kamu bertemu dengan orang ini bisa punya potensi bahwa ada harapan untuk ke arah pernikahan. Ya. Jadi, kamu ketemu dengan seseorang yang berpotensi bahwa ada potensi ke arah pernikahan, tapi ingat tadi ya. Saran dari Sora adalah jangan terlalu dipaksakan, jangan langsung digas, tetap harus bijaksana untuk melangkah ya. Dan kalau dia terlalu ketergantungan sama kamu atau sebaliknya, jadi lebih hati-hati. Jadi gini, jangan sampai baru mulai lagi saking optimisnya jadi bucin berlebihan. Jadi jangan biarkan dia bucin berlebihan, jangan biarkan dirimu juga bucin berlebihan. Jadi terus optimis dalam percintaan ya. Jadi gini, tidak berlebihan. Kalau seorang menangkapnya di sini energinya seperti itu, yang sewajarnya. Jadi jangan bucin, tapi juga jangan membawa emosi dari masa lalu, karena di sini ada hasil akhir yang cukup positif. Kalau kamu tidak maksa, itu ada potensi sebuah pernikahan ya, untuk jangka panjang ya. Oke. Karena masih banyak hal yang harus disiapkan kan ya. Sekarang kita mau lihat untuk dari runes romance dulu. Ada apa dalam romance ini? Ya, tadi kan ada harapan untuk bertemu dengan seseorang. Seorang mau lihat ini untuk relationship ya. Ada Nine of Swords. Wow. Ada seseorang ya, di sini kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Ya, ada yang punya relationship atau kalian yang punya ikatan ya, antara sedang dalam relationship. Hati-hati, akan ada periode yang dalam ikatan ini ada sesuatu yang bikin stres atau kepikiran ya, bikin stres, bikin kepikiran gitu loh ya. Tapi artinya di sini ada emotional connection yang sangat kuat dengan seseorang. Jadi kalau kamu punya pasangan atau sedang dekat dengan seseorang, koneksi ini akan sangat kuat ya. Dan ada periode di mana ya harus ada yang ditransformasi ya, harus ada yang dilepaskan ya, harus ada yang dirubah. Jadi mungkin kalian yang selama ini ya selalu tidak optimis dalam percintaan dan merasa hidup itu penuh dengan stres, nggak happy gitu ya, banyak masalah, itu akan ada proses perubahan, melepaskan dari sesuatu yang lama, yang negatif, ke sesuatu yang lebih baru. Nah, dan di sini ada energi dari Page of Swords ya. Kamu secara mentality lebih bisa memikirkan apa yang kamu benar-benar mau, apa yang kamu mau benar-benar perjuangkan. Ingat ya, bisa saja ini terbalik-balik ya. Bisa ini terjadi lalu ini terjadi, atau ini terjadi lalu ini terjadi, tergantung situasi dan kondisi, atau cuma terjadi salah satu. Let's see. Oke. Nah, jadi kayak setelah banyaknya konflik, setelah banyaknya pemikiran gitu loh ya, akhirnya kamu bisa lebih merenungi apa sih yang benar-benar aku mau. Apakah koneksi yang penuh dengan tekanan, apakah koneksi yang penuh dengan kesakitan adalah sesuatu yang aku mau? Gitu loh ya. Dan di sini kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang punya kualitas diri yang lebih baik. Ya. Jadi dalam percintaan, ya, instead kamu merasa stres dan nggak happy dengan orang, ya, kamu ingin meningkatkan kualitas diri kamu. Ya. Kamu kayak pingin seseorang yang bisa lebih menghargai dan mencintai kamu karena kualitas diri kamu yang lebih baik. Ya, King of Swords. Setelah proses belajar, kamu jadi seseorang yang bisa lebih kuat, lebih bijaksana. King of Swords di sini. Ya.
Jadi kayak kamu tuh pikiran setelah lewatin banyak hal, konsep kamu soal percintaan tuh berubah. Kamu jadi lebih bijaksana, kamu lebih bisa menggunakan logik kamu. Nah, ya kan? Wow, king semua. Energi kamu pun jadi lebih bersemangat. Energi kamu pun jadi lebih penuh dengan suportif. Kalau Sora lihat di sini. Ya. Jadi ada ambisi besar dalam hidup kamu. Boleh sih ada ambisi, tapi hati-hati ya, jangan sampai berlebihan ambisinya ya. Gitu loh. Akan jadi gini, setelah banyak pemikiran kamu lebih punya ambisi, tapi hati-hati ambisi yang berlebihan gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Memang harus ada yang berakhir. Ya, Sahara. Kalau memang ada sesuatu yang harus diruntuhkan, ya, harus ada hal yang harus diakhiri ya diakhiri, walaupun memang sakit ya. Jadi mungkin ada relationship yang sedang berjalan yang harus berakhir ya. Kayak memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, harus berakhir gitu loh ya. Karena memang hubungan kamu tahu bahwa energinya nggak bagus gitu ya. Dan harus ada perubahan karena sudah mau ganti ke 2023. 2023 masa dibawa terus yang buruk. Ya. Periode struggle tadi saatnya harus diselesaikan karena kamu sedang berkompetisi sama dirimu sendiri. Nah, kalau kamu yang di runes ini merasa ada energi kamu, ya kamu harus nyelesain ini dulu sebelum bisa sampai yang the star. Gitu loh. Gimana caranya nyampe ke sesuatu yang lebih positif kalau apa yang harus dilepaskan itu nggak dilepaskan gitu. Banyak di sini yang kalian juga setelah terlepas dari hubungan yang gak sehat, banyak kalian yang juga memang fokus sama finansial tadi, meningkatkan kualitas diri gitu ya. Jadi ini adalah memang hubungannya sudah terlalu banyak toksik, sudah terlalu banyak pertikaian, sudah terlalu banyak struggling yang gak baik gitu ya, gitu loh. Memang harus diakhiri demi kebaikan untuk semua, ya. Memang akan ada periode sedih dulu, ya. Itu memang ada. Jadi di sini ada dua sisi. Ada yang memang mendapatkan kebahagiaan, ada di sini yang mendapatkan memang harus dilepaskan dulu. Ada sadness gitu loh ya. Ya, ada memori dari kesedihan, kekecewaan, kehilangan ya. Karena memang kamu harus bertemu dengan seseorang yang memang layak untuk diperjuangkan. Ya, kamu akan bisa nanti keluar dari periode itu, bertemu dengan seseorang yang lebih mau menunjukkan sama kamu cinta itu seperti apa, lebih mau memperjuangkan. Ya, tapi kalau Sora lihat di sini untuk ikatan romans gitu ya, memang harus ada yang diakhiri gitu loh, ditransformasi dulu ya dengan orang ini. Kalaupun memang nanti mau balik lagi di runes yang star ini dengan orang yang sama, harus ada perubahan dulu, harus dibangun ulang bangunannya gitu loh. Kenapa? Karena kalau nggak ya gini, akan terus nyampe ke dalam situasi yang penuh dengan kegelisahan. Gini, kesetresan dan kegelisahan kamu mau sampai kapan di bawah gitu ya, mau sampai kapan malam tahun 2023 di bawah gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Pesan cintanya apa? Ada retreat ya, kamu ada waktunya dimana kalau memang kamu bisa dan ada kesempatan, kamu disarankan untuk pergi ya. Retreat itu pergi menyendiri ya. Mungkin ada kamu yang bisa pergi liburan, pergi menyendiri gitu ya. Jadi bisa kamu tuh kayak kamu tuh bisa fokus dulu menghealing dirimu, atau justru pada saat kamu traveling, kamu bisa saja ketemu dengan seseorang yang bisa memberikan kamu pencerahan, atau ketemu sama seseorang yang lebih punya harapan gitu loh ya. Tapi kalau Sora lihat di sini retreat, pergilah menyendiri, berlibur biar kamu bisa berpikir lebih tinggi, lebih apa ya? Cerah. Dan di sini ada unrequited love ya. Karena sebenarnya memang sudah tidak cukup chemistry untuk mempertahankan bangunan relationship kamu dengan orang itu. Siapapun yang kamu pikirkan di kepala kamu. Ya, memang harus ada, memang relationship-nya udah nggak bisa dipaksa buat going on gitu. Paham ya maksud Sora di sini? Ya. Dan percayalah ya, kalau kamu harus punya keyakinan dan punya trust untuk kamu sampai ke poin ini gitu loh. Jadi Sora baru ngeliat nih ya kan, ini alurnya jadinya mundur ya. Sesudah apa yang terjadi ke depan harus ngelawatin ini dulu. Punya dulu keyakinan dan trust kalau kamu akan ketemu sama seseorang. Ya, free yourself sih, bebaskan diri kamu gitu loh. Jangan taruh diri kamu dalam situasi-situasi yang apa ya? Malah membuat diri kamu tidak bisa bergerak, tidak bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Maka kamu akan bisa menemukan the one nantinya gitu loh. Ini kan secara alur energi bisa saja kamu langsung mengalami ini di akhir 2022, atau kamu harus ngalamin ini dulu. Bisa nggak nanti ketemu ini
Ya bisa gitu. Ini dulu yang terjadi baru ini. Bedanya kalau orang yang dapat langsung ini di akhir tahun 2022, dia sudah mengalami ini terlebih dahulu, seorang merasanya. Lebih awal dia dapatnya, mungkin di awal-awal tahun 2022 sudah mengalami ini, baru di akhir dapat ini. Kalau enggak ya bisa kita balik situasinya. Kamu mengalami ini di akhir tahun 2022, kamu bisa bertemu dengan orang ini di 2023 gitu. Tapi kalau seorang sudah lihat romance yang ada ini penuh dengan kesakitan, penuh dengan banyak air mata gitu loh. Harusnya ini lebih banyak dipikirin gitu loh. Lihatlah di sini, ketika menaikkan nilai kualitas diri akan ketemu sama seseorang ya. Itu energi yang Sora nangkep ya. Di sini ada energi dengan romance ya. Nah, Sora udah lama nggak pakai energi pakai runes dari ciri-ciri ya. Kita akan coba lihat runes lagi stick dari ciri-cirinya dia ya. Nah, dari ciri-cirinya dia, oke. Nanti kamu bisa lihat apakah kamu masuk yang ke sini atau yang ke sini. Oke. Kalau ada yang ciri-ciri dari orang lama ya sudah. Ya. Kita coba lihat. Oke, ups. Bentar, taruh sini dulu nanti jatuh. Bentar ya. Oke. Ini mesti dikocok-kocok dulu Sahara biar adil. Oke, yang pertama ada round face, ada yang wajahnya bulat. Ya, ini untuk keduanya disocokkan lagi nanti ya. Ada yang punya tubuh agak besar, ya large body. Ada yang punya rambutnya panjang, ya kalau perempuan rambutnya panjang, kalau cowok agak gondrong lah ya. Ada yang natural, memang orangnya ya kalau makeup juga natural, alami aja, nggak terlalu berlebihan gitu ya. Walaupun dia memang melakukan makeup atau dia melakukan perawatan wajah. Mungkin kalau cowok itu lebih kepadanya ya dia memperhatikan penampilan lah ya. Ada yang punya bibir yang kecil atau tipis bibirnya, ya. Terus di sini ada yang punya tinggi yang sedang-sedang saja. Ya. Oke, itu kira-kira ciri-cirinya dia. Ya. Kita akan mencoba lihat untuk astrologinya. Ya, Sora akan mencoba lihat astrologinya. Sebentar, Sora kemarin punya dice astrologi. Sora akan melempar dice ini sebanyak 7 kali. Ya, dice astrologi ini untuk melihat astrologi apa aja yang keluar. Oke. Astrologi apa aja yang keluar? Sora akan coba lihat astrologi apa aja yang keluar. Oke, yang pertama ada Sagittarius. Ada apa ini? Sebentar, takut salah. Virgo. Aquarius. Cancer. Aquarius lagi, wow. Aries. Pisces. Satu lagi. Aries lagi. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ya. Sekarang kita mencoba untuk ke alfabetnya dia. Oke. Ya. Jadi apa? Prok. Aduh, nih. Oke. J, E, ini ada 2. C, R, S, O, B, V, L, S, M, B lagi, N, dan G. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara ya, atau plat nomor kendaraan juga bisa. Kok dikit amat, dikit lagi ya.
Oke, ada C, ada F, I, sama V lagi. Bisa juga nama kota dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada hal yang positif diambil, kalau ada yang negatif dibuang. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja, ya. Saksikan terus Sora ada di YouTube ini selalu. Ada juga Sora di Snack App dan ada juga di TikTok. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut, silahkan personal reading di Sora_tarot di Instagram. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.